Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah penuh dengan berkah. Kemudian salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suratmi, yang terhormat rekan-rekan guru SDN dan Tendik di SDN 004 Sambutan. Baiklah Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya meminta tolong pada Pak Imad untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Imad atas pimpinan doanya. Untuk pagi hari ini, sebelum kita mulai Bapak Ibu ya, ada kebiasaan yang kami lakukan di pendidikan guru penggerak ini, yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu agar harapan kita selama berjalannya acara ini semua tercapai. Mungkin sudah ada beberapa Bapak dan Ibu yang sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas dalam kelasnya. Mungkin beberapa yang sudah melaksanakan aksi nyata di aplikasi PMM tentang kesepakatan dan keyakinan kelas itu. Saya pernah melihat Ibu Sri, sudah pernah Bu Siti juga, Bu Kasum, Bu Marni, kurang lebih kesepakatan kelas seperti itu. Jadi kita menuangkan ide-ide kita untuk kelancaran kegiatan. Dan nanti juga kesepakatan kelas itu ada pada materi. Nah, jadi sekarang saya minta tolong Bapak dan Ibu guru, kira-kira kesepakatan kelas hari ini apa? Boleh ide dan sarannya. Silakan. Ada yang memberi saran atau ide? Boleh? Ya baik Bu Siti. Kesempatan kelas kita hari ini apa? Disiplin dalam kelas. Disiplin dalam kelas. Baik. Terima kasih Bu Siti. Tadi ada ide dari Bu Siti. Kesempatan kita yang pertama adalah apa? Disiplin Bu ya. Disiplin dalam kelas. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu? Ya silakan Bu Rayana. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Rayana. Datang tepat waktu. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu guru? Ya. Melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan di dalam kelas. Oke, berarti bisa disimpulkan menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke, baik. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Kalau tidak ada apa-apa. Kalau cukup kita cukupkan. Berarti kesepakatan kita. Pakai baju sesuai dengan Apa? jadwal aturan. Oh iya, ada tambahan dari Bu Maspa. Pakai baju sesuai dengan jadwal pakai apa? Ya, menggunakan pakaian sesuai jadwal. Ya.
menggunakan pakaian sesuai ya. Harap dimaklumi tulisannya. Baik, kalau masih ada kita tulis, kalau cukup kita cukupkan. Ada Bu? Oh iya, nanti ditambah. Ya. Berdoa sebelum belajar. Ya, ini ketinggalan ini berdoanya. Berdoa sebelum belajar. Cukup. Ada lagi Bu Ida? Silakan. Sebelum masuk berbaris di depan kelas. Oh iya. Berarti baris sebelum masuk ya. Berenang. Sampai ke pulau bawah ya. Baris sebelum Masuk kelas. masuk Ya. kelas. Ya, baik. Saya kira sudah cukup Bapak dan Ibu ya. Kesempatan kelas kita hari ini yang pertama yaitu disiplin di dalam kelas. Yang kedua datang tepat waktu. 3 menjaga kebersihan kelas. 4 menggunakan pakaian sesuai jadwal. Yang kelima berdoa sebelum belajar. Yang keenam baris sebelum masuk kelas. Apakah keenam kesepakatan ini kita sepakati bersama? Baik, kita sepakati. Oke, jadi selama berjalannya kegiatan hari ini, inilah kesempatan kita yang nanti kita akan jalani. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi, menuangkan ide-idenya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengimbaskan apa itu budaya positif, materi kami di Guru Penggerak Modul 1.4. Jadi budaya positif ini seperti dilihat di atas. Perkenalkan dulu, nama saya Afif Saiful Mustafa. Saya CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 dari Samarinda. Instansi saya di SDN 004 Sambutan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sudah pernah dengar Ki Hajar Dewantara mungkin ya? Ya, sedikit saya ya betul. Sedikit saya memberikan gambaran tentang profil beliau, mengapa di kurikulum Merdeka ini selalu menuangkan nama Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena sebenarnya pahlawan pendidikan bukan hanya beliau saja, kan banyak seperti mungkin Ibu Kita Kartini, ada juga Bung Hatta, Bung Tomo ya. Nah, itu salah satu pahlawan pendidikan kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat di dunia pendidikan, namanya sangat terkenal, sangat diangkat ke dunia pendidikan, karena saking beliau ini bermaknanya bagi dunia pendidikan. Tanggal lahir beliau ini dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Kemudian sedikit sejarah tentang beliau. Pada zaman kolonial, Bapak Ki Hajar Dewantara ini orang yang pertama mendirikan sekolah untuk kaum pribumi atau orang-orang pribumi. Pada zaman kolonial itu tidak ada yang boleh sekolah kecuali bangsawan dan orang Belanda. Jadi kita kaum pribumi, orang pribumi tidak dibolehkan sekolah. Kita hanya boleh kerja terus. Nah, jadi beliau mendirikan sekolah pertama di Indonesia untuk pribumi yang namanya itu Taman Siswa. Ya, Taman Siswa itu kalau tidak salah berada di Yogyakarta. Dan juga beliau ada kata-kata yang sampai sekarang menjadi di dunia pendidikan itu menjadi moto atau apa namanya itu? Ya, semboyan dunia pendidikan. Ada yang tahu? Ya, Inkarso Mangun, ya.
Inmadyo Mangun Karso, tuturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi motivasi, di belakang mendorong untuk semangat. Nah, itu salah satu semboyan yang diciptakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau, budaya positif itu adalah mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang. Secara maksimal maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi saya simpulkan di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani yang sedang menanam tanaman di sekolah. Jadi apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita tuai atau kita panen. Tapi kita tidak bisa mengubah apa yang kita tanam Bapak dan Ibu. Seperti contohnya kita menanam bibit jagung. Kita tidak mungkin bisa merubah itu menjadi singkong atau menjadi kelapa, tidak bisa. Jadi kita menanam jagung berarti nanti akan tumbuh dan berbuah seperti jagung. Begitu juga mungkin batang singkong, tidak mungkin di bawahnya berbuah durian. Itu hal yang mustahil. Jadi tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita menjaga peserta didik atau murid ini di sekolah menjadi murid yang berbahagia, ya, menjaga dari hal-hal yang negatif yang mendekati murid-murid kita. Kita tidak bisa merubah dia seperti yang kita mau, ya. Kita hanya membimbing. Tugas guru sebagai fasilitator. Kita hanya membimbing anak-anak kita karena mereka sendiri dari awal mempunyai kodrat alam mereka sendiri. Kodrat alam itu berasal dari diri mereka. Itu pemikiran filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membangun siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Materi selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk kepada motivasi apa saja yang ada dalam diri anak itu yang akan menjadikan mereka disiplin positif. Konsep disiplin positif dan motivasi. Ini materi kedua. Makna disiplin positif. Disiplin yang orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, mendapatkan kebutuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Jadi begini Bapak Ibu, sedikit saya luruskan. Kemarin saya juga baru mendapat materi ini, merasa bingung dan merasa tidak cocok mungkin sama saya. Karena yang diharapkan dari modul ini, kurikulum merdeka ini, guru itu tidak boleh memberi hukuman dan tidak boleh memberi sanksi. Nah, itu masih masuk akal. Yang kedua, guru tidak boleh memberi penghargaan atau ya. Jadi guru itu dilarang memberi sanksi atau hukuman dan juga memberi penghargaan. Nanti kita akan gali lebih dalam. Kenapa sih kok tidak boleh? Padahal itu kan sering kita lakukan. Saya sendiri menyadari. Kenapa tidak boleh? Karena itu ya betul, tidak ada punishment dan reward. Hukuman dan penghargaan itu harus tidak ada. Mengapa seperti itu? Karena dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri.
Jadi begini, kalau seorang siswa diberikan hukuman, mereka akan taat. Tapi taatnya ketika saat itu jangka pendek. Dan juga mereka akan melakukan itu karena tidak ingin dihukum, bukan karena berasal dari kemampuan atau motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mau dihukum. Saya tidak tidak mencontek karena takut dihukum. Saya tidak membuang sampah sembarangan karena takut dihukum. Nah, itu bisa berlaku cuman jangka pendek, Bapak dan Ibu. Itu datang hukuman itu berasal dari motivasi eksternal, bukan motivasi dari diri mereka. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu guru, apakah mereka akan melakukannya? Kemungkinan besar melakukannya. Ya, jangan buang sampah sembarangan, nanti dihukum. Atau jangan mencontek, nanti Bapak suruh berdiri. Tapi begitu gurunya keluar, mereka melakukannya. Begitu juga dengan penghargaan Bapak dan Ibu guru. Penghargaan anak akan tergantung dari penghargaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Bu Ana bisa di depan, Bu, biar kelihatan. Silakan. Terima kasih Bu Ana. Baik, tadi kita sampai ke penghargaan Bapak dan Ibu guru. Kenapa di kurikulum Merdeka ini melarang kita memberikan penghargaan pada anak-anak? Padahal saya sendiri suka memberi penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Dimaksudkan di sini adalah karena anak nanti akan menjadi ketergantungan kepada penghargaan. Apabila mereka tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan melakukan yang terbaik. Dan apabila mereka sudah melakukan yang terbaik, tidak diberi penghargaan, mereka otomatis kecewa. Kenapa kemarin temanku juara ini dapat ini, kok aku enggak ya? Terjadi nanti malah menurun minatnya, bukan malah melonjak. Kemudian juga ada rasa bersaing antara teman yang diberi penghargaan dan yang tidak diberi penghargaan. Karena ada rasa kecewa. Ya, dari tiga ini, dari hukuman dan penghargaan ini, itu memang tidak semudah kita rubah langsung dalam jangka waktu pendek ini. Membutuhkan waktu yang sangat panjang karena sudah menjadi kebiasaan kita dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi Bapak Ibu yang harus dipenuhi untuk peserta didik kita. Menurut Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah saya paparkan mengapa tidak ada hukuman dan tidak ada penghargaan. Yang diharapkan adalah yang nomor 3 Bapak Ibu. Mereka muncul motivasi itu dari diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Jadi melainkan dari motivasi intrinsik itu yang kami pelajari. Selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Karena memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Jadi tujuannya adalah mereka akan berperilaku menaati peraturan kalau tidak ada gurunya. Kan karena ada gurunya mereka taat, tapi ketika tidak ada gurunya mereka juga taat. Ya. Lanjutnya,
Keyakinan kelas Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai keyakinan kelas. Kurang lebih 30 menit, nggak nyampe ya. Keyakinan kelas sudah kita praktekkan, sudah kita amalkan di awal tadi Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi materi yang bisa digunakan nanti ketika Bapak dan Ibu berada di dalam kelas, ya. Materi keyakinan kelas ini sangat bagus untuk digunakan di dalam kelas, karena keyakinan kelas ini mengganti yang namanya peraturan kelas. Nanti kami akan bahas, nanti akan saya bahas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Seperti yang kita sepakati bersama, ini adalah 6 kesepakatan kita menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jadi begitu. Jadi tahapannya Bapak Ibu, peraturan kelas akan naik menjadi kesepakatan kelas. Kemudian akan naik lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, itu tidak perlu lagi kita membimbing atau memberikan hukuman atau sanksi, karena mereka sudah meyakini itu. Ya. Kenapa tidak peraturan? Karena dalam keyakinan kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus dan tidak memasukkan kata-kata hukuman di dalam keyakinan kelas. Biasanya di dalam peraturan kita menggunakan bahasa-bahasa yang konotasinya negatif, dan di situ terdapat juga kata hukuman. Ya, dilarang membuang sampah. Nah, itu ada konotasi negatifnya. Kalau dijadikan keyakinan kelas, marilah menjaga kebersihan kelas. Ya. Iya, betul. Dilarang berkelahi. Di dalam kelas menjadi keyakinan kelas, dia berubah menjadi saling menghargai sesama teman. Ya. Jadi tidak ada sanksi, ada kata sanksi mengarah ke negatif. Itu perbedaannya. Dan merubah dari peraturan ke kesepakatan itu tidak memakan waktu yang sebentar Bapak dan Ibu. Karena sudah terbiasaan kita bukan membuat peraturan, merubahnya menjadi kesepakatan. Apalagi menjadi keyakinan, bahwa itu jangka panjang. Tapi tidak ada salahnya kita mulai dari besok hari Sabtu, dari pas kita masuk pembelajaran ajaran baru. Akan saya paparkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Mungkin yang awal Bapak dan Ibu Hadi tadi sudah sedikit menangkap, begini cara membuat keyakinan kelas atau langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, tanyakan dulu kepada murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi kita menanyakan dulu, mau kelas seperti apa kita, harapannya mau seperti apa kelas ini, mau yang tenang, mau yang ramai, mau yang indah, atau banyak hiasan. Kita harus tanyakan dulu kepada siswa, karena kurikulum Merdeka ini berpusat pada siswa. Alhamdulillah banyak yang sudah aksi nyata ini. Yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang seperti kurang lebih saya lakukan, saya meminta pendapat, minta ide dari ibu-ibu, di mana kesepakatan kelas kita hari ini. Ada saran dari Ibu Siti, Ibu Ida, Ibu siapa, Bu Royana, sama Bu Sri tadi. Mungkin biar seru untuk peserta didik, kita bisa menggunakan kertas Bapak Ibu ya. Kertas nanti akan ditulis, mereka semangat itu menulis, apalagi kertasnya yang seperti Bu Sri yang berwarna-warna Bu, yang bisa ditempel, ya kertas itulah. Baru suruh maju, suruh nempel. Nah, itu anak-anak pasti senang, semangat, karena itu berasal dari mereka sendiri, bukan dari seorang guru. Kalau dari satu arah berarti namanya peraturan Bapak Ibu. Tapi kalau dari dua arah, kesepakatan, itu namanya kesepakatan kelas. Kemudian ambil kesimpulan dari ide murid tadi.
Kebetulan yang tadi kita lakukan hanya 6, jadi kesimpulannya tidak perlu diambil. 6 ini kita lakukan. Kalau dari murid kurang lebih 28 orang, berarti kan ada yang nanti yang sama, ada yang ini masuk apa tadi menggunakan pakaian, ini kan masuk disiplin juga. Jadi kita simpulkan lah. Nah, itu tadi gunanya. Itu sudah masuk atau Bu Siti kan tadi. Nah, itu langkah ketiga, mengambil kesimpulan dari ide-ide pesiswa kita. Kemudian yang keempat, ubah ide itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kita yakinkan dulu, kita pastikan anak-anak ini nomor 1 yang tadi kita sepakati, nomor 2 tadi, 3. Betul. Baru kemudian langsung kita menyepakati bersama keyakinan kelas yang kita buat. Jangan lupa setelah kita menyepakati, kita membuat posternya Bapak Ibu. Kalau kita tidak buat posternya, nanti lupa. Karena yang dipikirkan banyak, kalau kita tidak membuat poster atau ditempel gitu di kelas, nanti kita bisa lupa. Iya, kita tempel yang lem-leman anak tadi kita tempel, jadi mereka merasa bangga. Ini peraturan bukan dari kita, tapi dari mereka sendiri. Kita bisa mempertanggungjawabkan apabila mereka melanggarnya nanti. Dan ini tidak baku ya Bapak Ibu. Ini harus direfleksikan, mungkin seminggu, berapa hari sekali, sebulan sekali, bisa berubah lagi sesuai refleksi kita. Oh ternyata yang ini tidak cocok dengan kelas kita. Bagaimana kesepakatannya, mau diganti? Boleh. Jadi sesuai refleksi Bapak dan Ibu guru. Fleksibel, betul. Sekarang kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah, ini 5 kebutuhan manusia yang ada pada peserta didik juga. Kemudian penguasaan, ada kasih sayang, kemudian kesenangan, dan kebebasan. Nah, jadi dari 5 kebutuhan ini nanti kita akan cari kebutuhan mana yang hilang dari siswa yang bermasalah. Ini dipakai dalam memecahkan masalah Bapak Ibu. Yang pertama kita masuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Dalam kasus Doni, kita kasih nama Doni, yang tidak semangat apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang. Maka kita tahu di situ Bapak Ibu, kebutuhan yang Doni belum dibutuhkan, belum terpenuhi, yaitu bertahan hidupnya. Jadi kita tahu sumbernya, kenapa ini tidak semangat. Oh ternyata dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, yaitu belum makan. Nah, dari situ. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan cinta dan kebutuhan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi anak yang seperti ini membutuhkan kasih sayang Bapak dan Ibu. Kita bisa membedakan lah anak yang kurang kasih sayang dan butuh kasih sayang ini. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Nah ini yang lumayan banyak nih. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah Doni ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia
menuruti keinginan si Doni itu, maka kebutuhan Doni yang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan kekuasaan. Jadi Doni ini butuh kekuasaan. Kalau dia sering ganggu temannya, sering muncul, iya, ya itu mereka butuh pengakuan dari seseorang penguasaan. Iya, betul. Kebebasan Bapak Ibu ini kebutuhan yang keempat kalau tidak salah, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dari kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dari bekal makanan yang dibawa ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasannya. Lanjut yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak yang kebutuhan dasarnya kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi anak-anak yang dalam kesenangan ini senang mengerjai temannya juga. Mereka senang melihat temannya tertawa atau tertawa karena dia. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kalau yang ini tadi untuk murid, ini sekarang untuk gurunya. Ini untuk kita. 5 posisi kontrol. Iya. Jangan kaget. Pada 5 posisi kontrol. Pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru. Orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, ini sudah. Dari 5 ini, manakah kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita akan sedikit bahas di sini. Penghukum Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, ya, lebih giat, lebih patuh. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata pada patuhi aturan saya atau awas, atau bisa juga kamu selalu saja salah, atau selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Cara yang lain tidak berhasil. Kemudian ini posisi guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bisa juga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri, Bu. Jadi mereka merasa dirinya itu tidak baik, dirinya itu buruk, merasa bersalah dia. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ya, posisi teman.
Guru bisa negatif ataupun bisa positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat kita tidak bantuannya Bapak selama ini. Nah, atau juga ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, yang negatifnya dari posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, tidak untuk guru lainnya. Murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Ini posisi kita sebagai kontrol. Kemudian posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor ini berarti mengawasi Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti peraturannya apa? Bisa juga apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek posisi. Monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam kontrol murid. Nah, itu kurang lebih pemantau seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi guru adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi atau sanksi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada atau kesalahan yang mereka buat. Jadi harapannya ini sama Bu ya, manajer juga ini. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas yang di awal tadi Bu. Atau apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki ini, hal yang menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid itu dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi kita kembalikan murid ke kelompoknya menjadi lebih kuat atau lebih baik lagi. Bukan menjadi seorang yang bersalah. Silakan Bu. Ini materi terakhir Bu. Habis ini sudah terakhir. Dari terakhir yang berapa ya? Segitiga nanti ya jawab ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Oh ya, dari posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu ya, saya lupa. Diharapkan di modul ini, di kurikulum Merdeka ini, guru diharapkan berada di posisi manajer. Walaupun dari 5 posisi ini mundur, sementok-mentoknya di posisi teman atau pemantau, monitoring. Tidak boleh mundur ke merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, dan penghukum. Jadi posisi kita Bapak Ibu guru idealnya di manajer. Jangan sampai mundur lagi ke penghukum sama pemberi rasa bersalah kepada murid. Segitiga restitusi sudah pernah dengar Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu ya
itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya ketika murid datang ke kantor kita tanya jawab diskusi, mereka kembali bukan tidak merasa mereka orang yang salah, tapi mereka merasa orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan saja, kita tidak memaksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya kenapa. Yang keenam, restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi itu menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan murid. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dia bentuk segitiga restitusi. Ada segitiga, itu ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Iya, tahap yang pertama yang mana? Benar salahnya. Yang pertama adalah menstabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Iya. Kita menstabilkan dulu identitas murid yang yang melakukan kesalahan tadi. Ketika mereka datang menghadap kita atau ke kantor kan dalam keadaan yang marah, mungkin emosi, kita stabilkan dulu. Ya, kita kasih pengertian bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka ikut stabil. Kemudian setelah stabil, baru kita ke tahap selanjutnya Bapak Ibu, yaitu validasi kesalahannya. Validasi kesalahannya maksudnya kita membenarkan kalau yang mereka buat itu memang salah. Ya, jadi contohnya seperti apakah menyontek itu baik menurut kamu? Nanti mereka menjawab tidak Pak. Nah itu kita sudah mendapat validasi kalau yang mereka lakukan itu memang salah. Bapak terakhir-terakhiran sambung lagi tadi apa tadi? Validasi kesalahan. Ya. Jadi Bapak Ibu setelah kita validasi kesalahannya peserta didik tadi, kita langsung menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi ke awal lagi Bu, keyakinan kelas kita. Ya, kita kembali lagi ke tahap yang awal tadi, keyakinan kelas kita. Apakah perbuatanmu ini melanggar keyakinan kelas? Baru mungkin murid menjawab, iya Pak. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Selalu berperilaku jujur Pak. Nah, berarti dia melanggar perilaku jujur. Dan tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita tanyakan, bukan kita yang mencari solusi, tapi mereka sendiri yang mencari solusi. Begitu. Itu gunanya segitiga restitusi. Ini bukan paksaan, ini hanya pilihan, bisa digunakan ketika mungkin kita mengalami siswa yang mengalami masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusinya. Kebutuhan tadi, 5 kebutuhan siswa itu masuk langkah menstabilkan. Kita sudah tahu kenapa dia menyontek, berarti kebutuhannya ada yang hilang. Apakah itu kebutuhan bertahannya, survivalnya, apakah kebutuhan kasih sayang yang hilang, apakah kebutuhan penguasaannya yang hilang. Kita bisa tahu dari langkah yang pertama, langkah menstabilkan identitas. Bapak Ibu, saya izin menampilkan video. Saya sudah membuat konsep mengamalkan segitiga restitusi. Dalam video ini saya mencoba
melakukan langkah-langkah yang ini. 3 langkah tersebut kepada siswa. Ya. Jadi apabila ada kesamaan dalam 3 tersebut, jangan tersinggung. Siapa tahu ada yang sama. Orangnya yang sama mungkin. Salahnya juga. Oke, silakan disaksikan dulu Bapak Ibu. Kalau suaranya kurang keras, sudah maksimal Pak ya. Ya, Bismillah, semoga kedengaran lah. Aris sudah istirahat. Kalian tahu tidak kenapa dipanggil di kantor hari? Tidak tahu, Pak. Tadi ketika ulangan, Bapak sakit, menjawab jawaban dengan yang benar atau tidak? Betul, Pak. Jadi, menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak benar sih, Pak. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Aris pun pernah melakukan kesalahan. Tapi Bapak di sini tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak mau membantu Aris untuk mencari solusi bagaimana supaya Aris tidak mencontek lagi. Aris pasti punya alasan kan kenapa mencontek. Gimana? Ari tidak belajar, Pak. Kenapa Aris tidak belajar dari malam? Karena keasikan main, Pak. Berarti kalau Aris tidak belajar dari malam, Aris tidak bisa menjawab soal benar atau tidak. Iya, benar, Pak. Aris masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Ingat, Pak, yaitu jujur dalam bertindak. Aris yakin tidak sifat jujur itu diperlukan dalam diri kita? Iya, Pak. Apa yang Aris lakukan agar nanti tidak mencontek lagi? Belajar dengan rajin dan berusaha semampunya. Berarti sekarang Aris tahu apa yang Aris lakukan agar tidak mencontek kembali. Iya, Pak. Ari juga tahu. Sekarang kapan akan Aris lakukan apa yang Aris katakan tadi? Dari hari ini, Pak. Hari ini Aris mulai giat belajar dan mengerjakan soal semampunya ya. Pasti Aris bakal yakin Aris bisa menjadi yang lebih baik jawab dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Saya menjadi lebih baik. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Khalifah. Senang sekali melakukan
Segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi Pak. Kalian sudah istirahat, sudah makan? Sudah Pak, tadi di kantin. Kalian tahu tidak kenapa Bapak manggil di sini? Tidak tahu Pak. Kalian tadi berangkat sekolah jam berapa ya? Jam 7.20 Pak. Nah, terus sekolah kita masuk jam berapa? 7.15 Pak. Berarti kalian tadi berangkat sekolahnya lambat atau tidak? Terlambat Pak. Terlambat ini perbuatan baik atau tidak sih? Tidak baik Pak. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, termasuk Farel tadi yang terlambat sekolah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ingin membantu Farel mencari solusi agar Farel tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Farel pasti punya alasan kenapa Farel datang terlambat. Karena tidurnya kemalaman Pak. Jam berapa tidurnya? Jam 11 malam Pak. Berarti itu ngapain sampai jam 11 malam? Dan sampai semua pagi ini Pak. Berarti kita harus untuk kemalaman, kita main HP dan miliki, kalau bangunnya kesiangan, jadi terlambat ke sekolah. Iya betul Pak. Kalian masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Iya Pak. Disiplin dengan tepat waktu. Kalian yakin tidak sifat disiplin itu diperlukan dalam diri kita? Iya Pak. Apa yang kalian lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Tidur yang cepat dan pasang alarm bangun pagi. Berarti kalian sekarang tahu apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Iya Pak. Tahu. Sekarang, kapan kalian lakukan apa yang kalian katakan tadi? Mulai hari ini Pak. Berarti mulai hari ini kalian lagi akan tidur lebih awal dan pasang alarm untuk bangun pagi. Terima kasih kalian, Bapak yakin kalian akan menjadi murid yang lebih baik dan bertanggung jawab yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Siapa menjadi lebih baik? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farul dari kelas 5C. Saya sangat senang untuk diajak Pak Afif untuk memahami masalah dan mencari solusi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Ini jadi bisa jadi pemain relem. Jadi artis. Ini juga terima kasih Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu salah satu pilihan kita memecahkan masalah yang ada pada siswa. Ya, jadi semuanya saling terhubung dari kebutuhan apa yang hilang, dari keyakinan kelas, sama 5 posisi kontrol dulu tadi. Jadi semua saling berkaitan di budaya positif. Ya, sebenarnya sudah selesai, tapi mungkin 1 atau 2 lah pertanyaan yang susah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi di sini saya pribadi, mungkin teman-teman juga, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Afif karena membuka lebih banyak lagi cara berpikir kami, terutama pada punishment dan rewardnya. Memang selama ini kami memberi, terutama saya, memberi punishment kepada siswa yang
melakukan pelanggaran. Nah, setelah saya perhatikan dari penjelasan Pak Apip, kemudian video yang dipaparkan, jadi saya bisa menarik kesimpulan, punishment itu tidak perlu kita berikan, tetapi bisa kita kaitkan kepada apa tadi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari situ kita akan bisa memecahkan permasalahannya sehingga anak tersebut dengan tanpa diberikan punishment, dia akan merasa tahu bahwasannya dia telah melanggar sesuatu. Saya sangat setuju sekali dan alhamdulillah Pak Apip hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kami bahwasanya punishment itu memang bagus, reward juga bagus. Sesuatu hal yang bagus kan anak-anak senang gitu. Cuma ada masa di mana negatifnya, bahwasanya anak yang mendapatkan reward dia akan selalu berharap reward tersebut. Nah, kemudian anak yang selalu mendapatkan punishment, dia akan selalu merasa ketakutan apabila bertemu dengan guru tersebut apabila dia melakukan kesalahan. Mungkin itu saja Pak Apip, tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya tadi terlambat, jadi tidak mendengar materi sebelumnya. Yang saya dengar tadi tentang penghargaan yang sepertinya berupa seperti ini, imajinasi saya seperti kayak kertas, kayak piagam gitu ya Pak ya. Kalau misalnya saya di posisi yang Bapak bilang tidak boleh penghargaan, terus terang seharusnya penghargaan itu ada dua. Penghargaan yang berupa yang bisa dilihat dan penghargaan yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan anak. Terutama seperti kelas 1. Kami menerapkan 2 tahun ini yang Bu Sri yang bilang ya. Kami itu jika anak berbuat baik, kami akan bilang good job. Oh, pintarnya anak ibu. Kadang dia memeluk. Nah, itu kan beberapa penghargaan, Pak. Kalau seumpama kita menghilangkan penghargaan itu, kita tidak bisa memberi penghargaan berupa pelukan, ucapan manis, itu apa anak itu tidak tidak motivasi. Karena kan anak kecil itu dia masih perlu kayak misalnya kayak kelas 1, 2, 3 itu perlu masih kita itu loh mama penggantinya dia di rumah, ya kan Pak? Nah, jadi maksud saya itu apakah penghargaan itu bisa tidak bisa dibagi dua, yaitu penghargaan yang bisa dilihat dan penghargaan yang berupa perasaan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Ibu Ana, dua-duanya ini, Ana Mayasari sama Ibu Ana aja. Saya menanggapi dulu dari Bu Ana. Karena bentuknya seperti pertanyaan Bu ya. Jadi begini Bu. Kita pertama membedakan dulu apa itu reward, apa itu persepsi memberi apresiasi, betul. Terlibat di lidah tadi. Yang Ibu lakukan itu benar, itu namanya apresiasi Bu, bukan penghargaan. Nah, jadi itu beberapa perbedaannya. Jadi reward tadi, penghargaan tadi kita bisa rubah menjadi apresiasi pada murid dengan menggunakan apa? Kata-kata boleh, atau tadi yang dilakukan Ibu bisa juga menggunakan bintang, seperti siapa yang hari ini selesai duluan kasih bintang. Nah, itu apresiasi untuk siswa, bukan sebuah reward. Iya, itu boleh. Jadi beda Bu, reward sama, dan bentuknya reward sama sifatnya beda sama apresiasi. Kalau reward itu khusus dia, berlakunya waktu-waktu khusus. Sedangkan apresiasi tadi konsisten, setiap hari konsisten dia Bu. Jadi mereka terbiasa menjadi sebuah keyakinan, ya, menjadi budaya positif. Maksudnya tadi seperti itu. Mana Bu Ana? Alhamdulillah. Bu Ana Mayasari, alhamdulillah, terima kasih. Saya menanggapi dari dari Bu Ana Mayasari. Awalnya saya juga berpikir seperti itu. Saya juga merasa ada yang
salah yang saya lakukan di sekolah atau selama saya mengajar. Alhamdulillah, walaupun tidak sepintar teman-teman guru penggerak lain, saya mengambil intisari-intisari dari materi tersebut. Ternyata oh ini toh. Dan mungkin juga dari materi tadi sudah ada yang ibu lakukan, bapak ibu lakukan, ada sudah dilakukan. Ya, tapi ibu tidak menyadarinya. Oh ternyata ini kurikulum merdeka seperti ini, karena ternyata disiplin positif itu seperti ini. Iya, ada yang sudah kita lakukan. Walaupun bukan hal yang negatif, yang positif juga mungkin sudah pernah kita lakukan yang dari saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Kalau tidak ada lagi, saya akan menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta Bapak Imat untuk memimpin berdoa. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Imaduddin yang telah memimpin doa penutup buat kita. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang terhormat, Pak Ibu Kepala Sekolah yang bersedia hadir mendampingi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak ada tujuan menggurui, saya hanya ingin berbagi. Dan kebetulan juga ini merupakan tugas pengimbasan dari guru penggerak, jadi saya lakukan kepada guru-guru teman-teman sejawat saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.